Dia perempuan bang, dia perempuan yang rasukin. Tapi bentuknya ular bang, dia rasukin, dia perempuan. Berani kamu ya. Hihihi. Kan saya medianya kertas bang, kertas kosong itu, pakai buku gambar bang, pakai buku gambar kosong, tanpa pulpen, tanpa apa bang. Dia kayak gini bang, keluarin bisanya bang. Setelah itu bang, kan saya udah tahu bang itu ada tulisannya. Saya cek bang, saya ambil kertas itu, saya kaget bang, saya kaget, kaget banget bang. Pas dilihat, waduh, ini nomor bahaya ini. Kenapa bang? Saya bilang bahaya, tulisannya merah darah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Semoga kalian yang menonton Kang Jin Misteri ini dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang ingin jadi narasumber nih, WhatsApp saya. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Ibnu, yang kemarin sudah menceritakan pengalaman mistisnya, dan kali ini beliau akan berbagi pengalaman cerita mistis lagi. Dulu pernah melakukan ritual angkat togel di berbagai tempat yang penuh angker dan misteri dari penunggu-penunggu makhluk astral. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah, makasih Mas dia mau sempatkan waktunya lagi Iya. ya, untuk berbagi pengalaman mistis ya. Monggo Mas ceritain dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mas Kang Jin, Iya. kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menembuskan angka jitu. Awal mulanya Mas, ini ide teman-teman saya Mas. Ide teman saya pada kebingungan Mas, mau lebaran. Ini kisahnya mau lebaran Mas. Oh, Pada nganggur semua, iya. pada nggak punya uang Mas, bingung semua. Aduh ini mau lebaran, nggak ada uang, mau beli pakaian gimana, bingung semua Mas. Terus teman saya bilang sama saya Mas Ibnu, tolong dong, biar punya pakaian ini buat lebaran. Lah, kok tolongnya sama saya kan bukan bos, kan begitu bang. Iya. Nah katanya kan kamu orang spiritual, kan pasti bisa gitu. Loh, ya saya bisa, tapi kan nggak mungkin juga kan wujudkan uang. Bukan itu bang, maksud saya. Teman saya kayak bilang begitu bang. Lah terus apa? Minta togel aja. Lah terus, oh baik, oke. Saya menyuruh teman saya bang, siapkan saja kembang. Ya aslinya 7 rupa bang, tapi adanya waktu itu 3. Berarti teman saya nyiapin kembang 3 bang. Kembang telon itu berupa kenanga, melati, terus mawar bang, dan bawa dupa juga. Setelah itu saya meditasi ya bang. Saya semedi mencari petunjuk bang, di mana tempat jitu bang. Terus ternyata arahnya ke jembatan Comal bang. Arahnya. Iya, arahnya ke jembatan Comal. Saya meditasi, ketemunya ternyata gambarannya yang paling jitu di jembatan Comal bang. Setelah itu saya ke sana bang. Di tengah perjalanan bang, aneh sekali bang. Anehnya itu ya bang, tiba-tiba ada orang tua bang muridin saya dengan teman saya bang. Terus nanyain bang, dia kayak udah tahu bang. Anehnya bang, berhenti mas. Saya kira mau tanya alamat bang, kan kayak orang bingung gitu. Berhenti saya kirain mau tanya alamat, ternyata enggak bang. Dia tahu bang maksud saya bang. Kalau kamu mau ke situ, suaranya lantang bang, dia bang, besar lantang. Kalau mau ke situ,
bawa sajen yang lengkap, kayak gitu bang. Saya merinding semua bang. Iya. Teman saya sampai begini bang, kok dia tahu ya? Shh, diam. Saya suruh diem bang. Kenapa pak kok suruh bawa itu sajen lengkap? Kalau kamu bawa sajen lengkap, kamu bisa kaya. Kayak gitu bang. Orang tua itu bilang gitu bang. Iya. Pak, kenapa kamu tahu? Saya tanya dong pak, bang. Pak, kenapa kamu tahu maksud saya mau minta togel? Udah, kamu nggak perlu tahu saya. Udah sana, kamu ke sana. Tapi lain kali bawa sajen yang lengkap ya, jangan kayak gitu. Itu nggak baik. Iya. Kayak gitu bang, ya bang. Terus bang, saya lihat tuh tiba-tiba dia menghilang bang. Menghilang. Iya. Setelah dia menghilang, saya kan menuju ke arah itu bang, jembatan itu. Setelah menuju jembatan, terus ada aja bang, tiba-tiba bermotor kempes bang. Aneh bang. Iya. Aduh, ini belum sampai kempes lagi. Motornya saya titipin ke itu bang, tambal ban. Iya. Setelah saya titipin, terus, aduh, ini lama nggak ya? Ngantri lagi. Ya udah, kita jalan kaki aja. Gitu. Saya jalan kaki bang sama teman saya ketika itu. Saya jalan kaki, terus ke tempat tujuan bang, sudah sampai bang. Belum sempat ritual, udah ada yang nyambut bang, seorang perempuan bang. Dia ketawa bang, ternyata kuntilanak bang. Udah biasa mas. Iya, udah dia. Aduh, teman saya mau kabur bang, takut dia bang. Saya itu pegang, udah nggak usah takut, ada saya. Kan saya begitu bang. Wah, beli bae lah intinya, beli bae bahasa Jawane kowe. Ora sanjaluk wis beli bae. Wedi aku. Kadang aku bang kayak gitu, bilang kayak gitu. Terus saya bilang udah nggak usah takut, tanda saya. Itu cuman mau beri itu aja nomor. Dia memang suka nakut-nakutin, itu kuntilanak. Setelah ada kuntilanak itu saya nyiapin itulah bang, yang dibawa teman saya tadi, kembang 3 rupa itu sama dupanya. Terus setelah itu jam 9 malam ya bang ya itu ya, saya semedi, terus saya manggil bang, saya baca mantra. Setelah setengah jam bang, baru bang ada yang muncul. Ada apa kamu kesini? Bilang gitu. Iya. Wujudnya, sosoknya itu ada mahkotanya ya bang. Ada mahkotanya. Iya, ada mahkotanya. Di sini kayak itu ya, apa ya? Yang di sini itu kayak Gelang. Iya, gelang tapi di sini taruhnya. Kayak Gelangan gitu. iya. Dia bilang bang di sini, ada apa kamu kesini? Saya udah butuh, mau cari kuncinya Hongkong begitu. Dia langsung pergi bang, tidak bilang apa-apa. Ternyata dia laporan sama buaya putih. Seling, terus dia laporan sama buaya putih bang. Dia datang bang, buaya putih. Terus buaya putih itu datang. Banyak bang bapak pasukan. Iya. Datang dari arah, terus tiba-tiba ya anginnya besar bang, biasa pak. Iya. Kalau gaibnya itu datangnya anginnya besar bang. Dia bilang, kamu bawa apa ke sini? Iya. Hahaha. Saya nggak bawa apa-apa di sini. Saya udah bodoh ini, nggak punya uang. Iya. Buat apa kamu cari itu? Saya mau nganterin aja teman saya, katanya nggak punya pakaian buat lebaran. Setelah itu bang, buaya putih itu bang minta ditaburin bunga bang, katanya bang. Udah, bunga itu taburin di sungai bang itu.
Itu kejadiannya pas sungai itu ya bang, kalinya surut ya bang. Surut. Iya surut. Saya semai di bibir kali itu sambil buang-buangin bunga itu sajennya. Udah bang, buaya putihnya itu menyambut bunga itu bang. Buaya putih itu bilang bang, udah itu nomornya di batu. Loh, saya kan medianya kertas bang, kok dia katanya di batu kan, saya bingung bang. Terus, nah batu mana kan, batu banyak bang ya. Terus dibeli sinar bang, itu bang, batu bang. Ting, keluar sinar bang batunya bang. Tapi itu nggak lama bang sinarnya, langsung hilang, kling kayak gitu. Nah saya langsung itu bang jemput batu itu. Loh, mungkin batu ini apa ya yang keluar sinar? Kok saya cari ya bang, saya belum nemu bang. Saya cari-cari, loh kok nggak ada nomornya, katanya di batu. Ternyata dibalik bang, batunya itu ya. Ya untungnya saya balik bang, balik terus aneh bang, batu itu kayak ada ukiran nomor bang. Waktu itu nomornya ya bang, saya masih ingat bang. Masih ingat. Iya, nomor togelnya berarti 538 bang. 3 angka. Iya 3 angka, 538 itu. Yang ngasih buaya putih bang itu bang. Terus saya masih kurang puas bang. Ya. Saya masih kurang puas. Saya meditasi lagi. Terus kata teman saya, udah pulang aja. Udah ini kayaknya nomor nggak bakal kuat sekarang. Saya bilang gitu. Saya masih kurang puas. Saya bilang, nggak apa-apa. Udah, saya takut. Tadi ada kuntilanak juga yang bunyi. Udah pulang aja teman. Saya meditasi lagi bang, manggil. Terus saya karena kurang puas bang dengan nomor itu, saya meditasi lagi. Terus datang bang ular lembu bang, yang gede itu bang. Ular lembu yang kepalanya kerbau bang. Kepalanya kerbau. Iya, kepalanya kerbau. Itu yang terkenal ya. Iya, itu yang terkenal. Ada bang, ternyata beneran ada bang. Dia datang, des. Ya. Memberi saya bang. Hahaha, bilang bang dalam kontak batin saya sama dia ya bang ya. Ya. Bilang hahaha. Dia bilang bang sama kayak yang bawa itu mahkota itu. Ya. Ada apa kamu kesini? Kamu bawa apa kamu kesini? Berani di kawasan saya kayak gitu bang. Ini kawasan saya, kamu berani-beraninya kamu minta ini, tapi bapak sajennya kayak gitu. Terus saya bilang bang sama dia, saya nggak ada urusan sama kamu. Kan saya takut bang, aku tahu bang kalau dia yang minta pasti mintanya tumbal bang. Iya. Aku tahu, aku nggak ada urusan sama kamu. Udah kamu pergi aja, nggak bisa. Ini kekuasaan saya. Kamu jangan main-main sama saya, nanti saya akan bunuh kamu. Loh, kan saya nggak minta sama kamu. Tiba-tiba buaya putih itu datang bang. Yes, buaya itu kan sudah sering kenal sama saya bang. Buaya itu datang bang. Terus buaya putih itu bang bilang bang sama yang ular lembu itu bang. Bilang sama dia, jangan ganggu dia. Dia teman saya kayak gitu bang. Buaya putih itu belain saya bang. Buaya putih ini baik bang. Karakternya baik dia. Dia tahu kesusahan bang. Tapi ya apa-apa ya jangan minta-minta kayak gitu sama setan. Ini cukup pengalaman ini aja lah. Buaya itu belain saya bang. Jangan ganggu dia. Yang ular lembu itu bang marah bang sama buaya putih. Kamu jangan urus campur. Ini urusan aku sama dia orang. Dia kesini nggak bawa apa-apa. Seenaknya aja. Berani-beraninya tempat saya minta-minta itu. Ngamuk dia bang. Yang ular itu bang. Ngamuk dia. Ngamuk dia.
Dia tarung bang sama buaya putih itu bang. Heeh. Buaya putih itu tarung sama itu bang, sama buaya putih Ya, itu. duel. Iya, karena buaya putih itu bantuin saya bang, bela saya. Iya. Buaya itu karakternya baik bang, walaupun setan bang. Ya. Dia bela saya bang, just perang bang. Dalam pandangan saya, just dia ada kekuatan bang. Ular lebih sama itu bang. Lah buaya putih itu manggil rajanya bang. Ternyata bang, dia manggil rajanya bang. Rajanya sik-siknya emas semua bang. Mas semua. Iya, rajanya bang. Raja buaya putih maksudnya. Iya. Ekornya itu buntutnya emas semua bang. Setelah itu bang, itu bang berubah jadi sosok kayak manusia bang, Mm. yang buntut emas itu. Ya. Ya pakaiannya kayak kerajaan itu bang. Mm. Pakainya baju kuning bang dia. Ya. Pakainya baju kuning kayak kerajaan itu. Ininya pakai besi semua bang. Mm. Ininya besi semua. Tapi di sini masih itu bang, kakinya masih sisik buaya bang. Ya. Dia bang. Dia bilang sama ular lembu itu, udah kalau kamu berani sama bocah itu, berarti kamu nantangin saya kamu. Heeh. Ular lembu itu ternyata takut bang sama buaya itu bang. Yang Ular rajanya lembu itu takut sama yang raja itu, yang buntut emas itu. Setelah itu bang ya, ular lembu itu pergi bang, pergi. Kan saya belum dapat nomor ya bang. Saya bilang sama yang itu, buaya putih itu, yang rajanya itu. Ini maaf nih raja, saya kan bilang begitu. Saya panggilnya raja bang. Ya. Saya tahu sih itu rajanya. Maaf nih raja, saya ada ajak nih teman-teman saya, kebingungan dia. Mau lebaran katanya nggak punya uang, soalnya nggak kerja. Dia bilang, maafin saya. Kalau soal itu, saya nggak bisa. Tapi kalau mau kaya, saya malah bisa. Kayak gitu. Dia malah ngasih Iya, pertimbangan ya. ngasih pertimbangan. Tuh. Malah ngasih itu bang, kekayaan dia bisa. Kalau mau kaya, saya bisa bantu kamu. Waduh, lah terus syaratnya apa? Ternyata bang, raja itu minta tumbal juga bang. Aduh, setelah meditasi lagi, dia ternyata minta tumbal bang. Karena saya tidak berani ambil resiko ya bang. Mm. Ya saya cuman bicara-bicara saja bang sama dia bang. Dia nawarin bang, kalau kamu mau kaya, saya bisa. Kamu nggak usah minta togel, kamu langsung aja minta saya. Emas juga bisa, uang langsung juga bisa. Tapi ada syaratnya. Ya. Aduh. Dia minta syarat bang, kamu harus potong ayam pertama. Saya tahu bang, potong ayam itu bang, Ya, ya. artinya apa? Saya tahu. Kalau saya motong ayam itu bang, keluarga mesti ada yang meninggal bang. Itu Saya kita. tahu. Iya, soalnya gambarannya gitu sih bang. Dia mintanya potong ayam satu, tapi potongnya di sini langsung. Langsung. Iya, saya tahu bang. Dia bilang begitu itu maksudnya saya tahu, karena saya sudah pengalaman spiritual ya bang ya. Dia mintanya gitu, aduh berat juga nih. Ini katanya mintanya ayam, tapi aku tahu nih, dia itu mintanya tumbal. Saya dilihatin bang sama dia bang. Saya dilihatin. Ya teman saya cuman lihat sinar doang bang. Katanya emas bang, kuning semua yuk. Terlap. Di itu bang, di sungai itu bang. Mm. Ngambang semua bang mas bang. Dinyambangin sama dia, sama petinya juga bang. Oh. Teman saya lihat bang, teman saya sama lihat, tapi katanya lihatnya cuma sinar. Oh, cuma sinar. Iya, cuma sinar kuning, tapi saya lihatnya emas. Mas. Emas semua itu bang. Emas semua batangan ya bang ya. Saya lihat semua. Emas semua. Saya hampir tekuk dia bang. Tapi saya ingat bang, ingat kata om saya yang Ya. ngajarin saya, itu cuma tipuan kayak gitu. Sampai kita selesai, udah kamu gak usah minta togel, kata raja itu. Minta kaya pun saya turutin. Ya. Cuman itu apa, syaratnya potong ayam dulu. Aduh, saya pikir aduh gak ngerti wes. Setelah itu saya meditasi dengan itu, berbincang-bincang bang ya. Saya langsung bilang bang sama dia bang, maaf saya cuman ini aja anak dua ini, saya sih nggak pengen kaya, nggak pengen kayak gini. Kalau saya sih pengen kaya tapi hasil sendiri, bukan itu. Oh iya, baik. Rajanya bilang gitu bang.
Oh ya, ya sudah Ya. baik, maafkan saya kayak gitu Oh. bang. Dia malah minta maaf bang. Iya, iya. Dia pergi bang. Yes. Setelah pergi, datang bang buaya hitam bang. Buaya hitam datang. Datang kayak gini bang. Di sungai itu bang. Saya lihat teman saya juga lihat bang, tapi teman saya biasa bang lihatnya katanya ada sinar merah bang. Buaya itu ternyata mengeluarkan sinar merah bang. Di permukaan, di batu, dia bilang, Jess, udah terima aja tawaran buaya putih. Kamu pasti kaya, gak susah lagi kayak gitu bang. Dia mancing lagi bang. Dia mancing-mancing saya bang, agar ikut keterjun gitu bang. Kan syaratnya mudah, cuman potong ayam aja. Kamu langsung kaya. Lah itu bang, kan saya sedikit itu bang, sedikit marah ya bang, karena itu saya itu tahu itu tipuan, saya serang bang dia, karena dia jahat ya bang, jahat lah, menyuruh saya itu apa, nyupang lah inilah ceritanya itu, dia nyuruh saya nyupang pesugihan lah, saya kan otomatis yang di dalam saya kan nggak terima bang. Langsung serang dia bang, diserang bang, yes. Keluar bang, keluar semua pasukannya bang. Nah teman saya bang mau kerasukan bang, Ya. iya udah mau jadi buaya dia bang, aduh kan saya takut bang. Teman yang dua itu kerasukan bang, mau kerasukan. Katanya, Mas Ibnu, kepala saya itu mas berat semua, waduh, iya mau masuk semua. Lalu teman saya yang satu udah ngeri mas, udah ngereng. Kayak gitu. Masuk ya. Iya udah masuk. Aduh, ini bahaya ini. Iya. Saya tahu mas ini bahaya ini itu. Saya tanyain, Assalamualaikum. Kayak gitu bang, dia jawabnya. Assalamualaikum. Kamu Islam apa bukan? Dia bilang bang, berani ya kamu kesini. Kamu mau minta apa kamu kesini? Ini ejat ini yang kamu rasukin. Katanya nggak punya uang. Ya. Kata dia mau buat beli baju lebaran ini uang. Kalau nomornya tembus. Udah ikutin aja syarat buaya putih. Rajanya tadi. Oh, ternyata pasukan itu lagi bang yang masuk bang. Ternyata nyuruh pesugihan Iya. bang. Ya. Sama ya. Iya, tuh. Saya takut. Kan saya bilang bang sama dia, saya itu hajatnya bukan minta pesugihan, hajatnya minta togel lagi. Lah daripada kamu kesusahan terus kayak gitu Iya. bang, kata dia. Udah kamu keluar. Kalau kamu mampu keluarin saya akan keluar kayak gitu bang. Iya. Dia tarung bang sama saya bang, tapi dalam bentuk fisik bang. Dia Iya. yang orang kesurupan itu sama saya tarung fisik bang. Heeh. Dia tiba-tiba ya kayak buaya itu merangkak bang kayak gini. Merangkak ya. Iya merangkak. Dia kayak buaya itu tarung sama saya bang. Dia pakai cakar bang, kayak gini. Deketin saya bang. Kayak gini. Dia Ngeluarin jurus-jurusnya bang dia. Ngeluarin jurus-jurusnya dia. Tarung sama saya bang. Ketika itu bang, ilmu saya nggak mungkin bang nyerang dia bang, ada itu banget bang. Mungkin karena di kawasannya bang, saya diserang tidak muan-muan bang. Setelah itu saya udah kebingungan, saya keinget ajian itu bang, Kulu Geni. heeh. Kulu Geni, keinget ajian Kulu Geni. Akhirnya saya pakai bang ilmu itu bang, ilmu ajian Kulu Geni. Aduh ini nggak sadar-sadar bahaya ini. Saya deketin yang kesurupan itu, yang kesurupan buaya. Saya pakai Kulu Geni bang, di telinga bang. Katanya panas, abun. Wah, kalau abun Ya. akhirnya keluar bang dia, keluar. Terus setelah itu bang, saya lanjut lagi bang, lituar bang. Lituar lagi. Saya itu bang, ngecus dupa lagi sama kembangnya itu kan masih banyak bang ya. Saya tabur-tabur lagi bang ke sungai bang. Belum datang-datang bang, belum ada jawaban juga.
Setelah 30 menit, saya semedi lagi bang. Udah, masih penuh kok, lama banget oke. Kan udah dapat nomor, pulang aja. Ya. Udah, gak apa-apa. Nih sebentar lagi pasti dapat nomor yang jos. Kayak gitu bang, saya bilang bang. Dia teman-teman saya kasihan bang sama saya, katanya kasihan kamu udah lama meditasinya, nanti kamu sakit. Ini udah dapat nomor, udah nggak apa-apa, kalau nggak tembus saya nggak apa-apa kan, karena saya kasihan kan bu ya, karena teman-teman saya nggak punya uang katanya buat baju lebaran. Aduh, ini kalau nggak tembus kasihan juga nih, orang-orang tua ini nggak bisa beli baju lebaran. Akhirnya saya mutusin tetap lanjut ritual bang. Ritual didatangi bang Jis, yang katanya dia itu saya panglima dari Raja Ular Putih. Datang bang dia. Saya panglima dari kerajaan Raja Ular Putih. Dia ngakunya kayak gitu bang. Dia kamu mau minta apa di sini? Saya mau menembuskan ini togel. Dia bilang bang, togel lagi. Mesti yang kesini kalau nggak minta togel, mintanya pesugihan. Kayak gitu bang dia bang. Berarti di sana itu udah banyak bang yang minta nomor bang. Iya. Ternyata di situ bisa itu bang, bisa nyupang juga itu. Bang. Iya, bisa pesugihan juga di sana. Lagi-lagi kalau nggak pesugihan, lagi-lagi togel, kata Panglima Ular Putih itu. Lagi mana lagi ini Panglima, saya kan bilangnya ngomongnya Panglima. Dia Panglimanya sosoknya ya bang, dia buntutnya ular bang. Ular. Iya, ekornya ular putih, dia tetap kayak manusia bang. Oh, separuh badan. Iya, separuh badan. Dia, tapi lidahnya banyak bang. Lidahnya panjang. Iya, lidahnya banyak kayak ular itu. Ya. Kalau ngomong pun bilang dia kayak gitu dulu bang. Kesitan itu. Iya, antusias terus. Pasti mintanya itu. Oh, dasar manusia bodoh kayak gitu. Iya. Panglimanya bilang begitu bang. Aduh, ini kelamaan ini. Saya ajar bang dia. Udah kalau nggak ngasih nomor, nggak usah banyak ceramah kayak gitu kata saya bang. Aduh, waktu itu kan saya lagi peringatan bang ilmunya bang. Saya tadi serang gitu, dia kontol bang, kabur dia bang. Dia panggil lagi bang. Panggil sih, ya istilahnya algojo-algojonya bang. Di sana algojo-algojonya bawa 4 bang pasukannya. 4 lagi datang saya bang. Yes. Udah kamu pulang. Jangan cari-cari itu lagi. Raja saya nggak ngizinin kamu cari itu togel. Ya saya saya nggak cari togel, ini teman saya bilang halus-halus bang sama dia bang, teman saya katanya nggak punya uang, apa kamu nggak kasihan? Enggak, pulang kamu. Kan saya sewot bang sama dia bang, karena nggak panggil raja-rajanya bang. Saya taruh bang sama 4 itu bang. Taruh 4 itu, teman saya mau kerasukan lagi bang. Iya. Mau merasukin itu bang. Yang tadinya berarti teman saya yang satu kesurupan, yang ini nggak kesurupan bang. Iya. Gantian bang. Kesurupan dia, jadi kayak ular bang, desis bang. Berani kamu ya gitu bang. Dia perempuan bang, dia perempuan yang rasutin. Tapi bentuknya ular bang, dia rasukin, dia perempuan. Berani kamu ya. Hihihi. Sama ketawa ya? Iya, ketawanya juga persis bang kayak kuntilanak bang. Iya. Cuman dia lebih kayak menghina bang. Iya. Dia bilang bang kayak gini, berani kamu ke kawasan ini ya. Kamu mau apa? Mau kaya itu jangan instan. Kayak gitu bang. Dia malah teramain saya juga bang. Kalau kamu nggak ngasih, saya ajar kamu. Yang perempuan itu bilang bang,
Dia sambil ketawa. Bodoh kamu caranya. Caranya cuma togel. Sekalian aja kaya gitu. Terus saya bilang buat sama dia, kan dia kerasukin teman saya bang. Nah gimana caranya kaya? Gampang, kamu siapin tempat kosong di rumah kamu. Gampang syaratnya, cuman tidur sama saya. Ternyata zina bang, disuruh zina sama ular putih itu. Katanya kalau zina sama dia, uang datang bang. Katanya dari mana saja, dari tiba-tiba ada uang lah intinya. Entah itu rezekinya tiba-tiba banyak, kata dia kayak gitu. Intinya katanya rezekinya datanglah dari segala arah penjuru. Kamu akan kaya dalam waktu sebulan kalau sering tidur sama saya. Dia itu bang nyuruh zina bang sama saya. Ternyata cara pesugihan kayak gitu bang, pesugihan ular putih itu. Terus apalagi syaratnya? Kan saya masih penasaran bang. Saya cuma penasaran saja. Kalau ngelakuin saya nggak mau bang. Saya penasaran, just tanya lagi dong sama dia. Terus syaratnya apa lagi? Tapi ini syarat yang terberat buat kamu. Syaratnya apa Nyi? Kan saya bilangnya Nyi karena dia perempuan ya bang. Syaratnya apa Nyi? Dia bilang sambil ketawa bang. Keluarga kamu harus mati satu. Keluarga kamu harus mati satu. Tumbal. Iya. Dia minta tumbal ternyata. Iya. Loh, kok minta tumbal nih? Kan gak enak nih. Saya pengen kayak itu biar itu nih, biar bahagia. Ini kok kamu malah nyakitin keluarga saya ya? Saya nggak mau lah. Saya bilang gitu. Udah ikut saya saja. Dia bilang begitu bang. Nyi, tadi Nyi bang namanya. Nyi siapa ya? Saya lupa tuh bang. Dia bilang bang, udah ikutin saya aja. Biar hidup kamu enak, gak susah. Kan syaratnya cuma zina. Keluarga kamu mati satu. Kayak gitu bang. Dia bilang bang. Udah. Kamu jangan langsung di situ terus. Teman saya kasihan. Keluar kamu. Gak keluar bang dia bang, gak mau. Katanya kalau saya nggak setuju sama dia nggak mau keluar bang. Akhirnya dia sama saya itu bang. Aku mau keluar, tapi syaratnya satu. Saya kira syaratnya itu ringan ya bang. Ternyata dia lagi-lagi bang bilang, syaratnya apa? Kalau kamu mau keluar, baiklah, kamu jadi suami saya. Dia nyuruh bang, katanya saya jadi suaminya. Loh, terus kalau aku jadi suaminya, terus gimana kan? Itu kita kan beda alam. Kamu setiap malam Jumat Kliwon, kamu datangin saya sini ke kali ini. Datang sini. Iya, kamu jadi suami saya. Nanti kalau kamu mau intinya zina ya bang, kamu buat tempat kosong, nanti kamu hidupnya enak sama saya. Udah nggak kuli-kuli lagi kata dia bang. Katanya nggak kuli-kuli lagi bang, kata dia. Udah nggak kuli-kuli, capek kayak gitu lagi. Aduh, saya mikir bang, aduh. Saya tahu ya bang. Saya mikir, terus kok kayaknya enak. Terus saya sempat terpengaruh bang. Terpengaruh omongan dia bang. Tiba-tiba kodam saya masuk bang. Iya, kodam saya masuk. Terus kodam saya bilangnya kalau sama saya kan nyebutnya Raden bang. Raden, kamu jangan terpengaruh sama dia. Kembalikan pikiranmu yang asli. Kamu sedang katanya dia sedang disirap lah intinya bang ya. Ini disirap kalau bahasa Indonesia apa ya bang? Disihir lah kamu. Kamu sudah disihir oleh dia. Kamu jangan terpengaruh. Dia ngerasa ini bilang begitu bang dalam hati saya, tapi bang. Akhirnya saya seperti sadar. Kodam saya ngamuk bang sama dia bang. Saya kerasukan bang, berarti kerasukan sama kerasukan bang. Tapi kerasukan kodam saya bang. Akhirnya
secara kejam bang, makhluk itu bang, saya pegang bang di teman saya bang, saya ternyata saya pegang saya ini bang, terus dia ampun bang, makhluk itu bang, ampun, Ya. kodam saya bilang bang, jangan berani-berani yang kamu ganggu cucu saya kayak gitu. Ya. Hahaha. Sinye itu bang, ya ampun, Ya. ampun, saya akan keluar, Ya. ampun, tolong jangan disiksa, kata dia disiksa bang. Setelah itu dia keluar bang, teman saya sadar, teman saya nyuruh saya pulang bang, tapi saya belum puas bang, karena kasihan bang, dia katanya butuh banget bang buat beli baju sih bang, buat baju lebaran. Saya belum puas, udah ini saya janji deh 15 menit lagi dapat nomor jos. Kayaknya nomor yang tadi dapat di Patuh itu kayaknya nggak bakal keluar hari ini. Saya bilang begitu bang sama teman saya. Udah 15 menit lagi ya, saya meditasi. Teman saya udah ketakutan ya bang, udah kerasukan juga, udah ngos-ngosan. Untung aja bawa air bang, untungnya bang. Iya. Bawa air sama jajan bang, untungnya. Udah kamu jajan, minggir dulu. Teman saya, karena saya tahu takut dia kerasukan lagi, saya pagar gaib bang, teman saya bang, kamu duduk di situ. Dia beri bang, saya pagar gaib bang, biar nggak kerasukan sih dia. Setelah saya beri teman saya pagar gaib, saya meditasi lagi bang. Saya janji bang sama teman saya yang berdua itu mau dapetin nomor yang jos. Saya meditasi lagi bang, saya kurang puas, terus saya meditasi lagi, kata dalam batin saya, panggil ilmu kamu bolos sewu. Saya panggil bang, ilmu bolos sewu bang. Akhirnya saya mengeluarkan ilmu bolos sewu. Ternyata bang, ilmu bolos sewu itu bang, disuruh ngancurin itu bang, pagar gaibnya sana bang, gerbangnya. Setelah itu, bolos sewu itu pasukan saya putih-putih semua bang, ngambilin itu bang, intinya gerbang kerajaan ya bang ya. Ya. Dihancurin bang semuanya bang, gerbangnya itu dihancurin. Yes. Sampai apa bang, kali itu kayak meledak bang, cus, naik ke atas. Iya, bunyinya kayak apa bang, der, boom, rayak kayak gitu bang. Airnya itu sampai naik ke atas. Setelah itu bang, baru bang, ternyata yang datang apa bang, ular bang. Ular gede banget bang, ularnya bang, gedenya sekitaran pohon kelapa bang. Datang ular itu bang, ternyata rajanya bang, dia bang, rajanya. Tahu di jembatan itu kan ada itu bang, soko penyangga. Melilit di situ bang ularnya bang. Iya, melilit di situ. Panjang ya? Iya, panjang bang. Itu ularnya bisa mendung kali bang. Sebesar itu bang ularnya bang. Melilit bang dia. Kayak gini, matanya merah bang. Nyala merah bang matanya bang. Dia nggak bilang sama sekali bang. Dia nggak bilang apa-apa. Cuman kayak gini bang. Kan saya medianya kertas bang. Kertas kosong itu pakai buku gambar bang. Pakai buku gambar kosong, tanpa pulpen, tanpa apa bang. Dia kayak gini bang, keluarin bisanya bang. Kayak Iya bang, itu ya. Iya, ngeluarin bisanya dia bang. Ya. Tapi arahnya ke kertas itu bang, yang saya jadi media itu, media mencari togel itu. Di kertas itu bang. Terus saya berasa itu udah dikasih sama ular itu. Ular itu nggak bilang apa-apa bang, cuman dia masuk aja bang, langsung masuk lagi ya? Iya, masuk ke air lagi, itu kayak gitu. Setelah itu bang, kan saya udah tahu bang itu ada tulisannya. Saya cek bang, saya ambil kertas itu, saya kaget bang, kaget banget bang. Pas dilihat, waduh, ini nomor bahaya ini. Kenapa bang?
Saya bilang bahaya. Tulisannya merah darah bang. Tulisannya merah darah. Aduh, ini tulisannya merah darah. Saya bawa bang langsung bang. Saya datangi bang teman-teman saya bang yang lagi duduk-duduk santai bang. Udah nih dapat nomor. Yuk pulang. Kenapa? Kenapa? Kamu panik banget kata teman saya bang. Udah ngapa nih di sini yuk. Saya bilang begitu bang. Lah nopo. Cara kasarannya ngomong bahasa Jawa bang. Lah nopo. Wes, Bali. Wes ora aman aku. Udah nggak aman. Pulang aja. Lah nopo Mas Ibnu? Udah pulang aja. Udah. Ayo. Udah nggak aman bang. Saya pulang jalan kaki, terus saya itu bang datangin motor bang, datangin motor saya yang tambal ban itu. Ditanyain, kenapa Mas kok ngos-ngosan gitu sama yang tambal ban itu? Nggak apa-apa, tapi itu habis olahraga. Olahraga itu sepak bola. Oh, kirain ada apa? Kok katanya kayaknya panik banget tuh. Tambal bannya sampai bilang begitu bang. Kok kayak itu sih kayak lagi panik. Enggak Pak, ini cuman habis main bola gitu kan saya bilangnya bang. Saya pulang bang, terus dan anehnya lagi bang, saya pulang itu motornya tiba-tiba apes lagi bang. Apesnya itu bang, bannya meledak bang sebelum sampai rumah. Untungnya dekat bang, sama rumah untungnya udah dekat. Aduh, ini tanda-tanda nggak baik ini kata saya. Nah terus teman saya bilang bang sama saya, kenapa kamu panik sekali? Kamu mau lihat? Kenapa? Kamu panik sekali? Kamu mau lihat? Lihat apa? Tapi kamu berani beli nggak? Ya. Kata saya. Nah, kenapa? Ini saya lihatin bang nomor dia. Teman saya sampai berani semua bang. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Kok tulisannya bisa darah kayak gini? Kayak darah bang. Di kertas gambar itu bang, kayak darah. Saya masih keinget tuh bang, nomornya bang. 235 bang. 235. Iya. Angka lagi. 3 angka lagi, tapi merah bang. Ini merahnya kayak ada merah ya darahnya. Kayak darah iya, kayak darah. Tapi merahnya itu saya lihat sendiri bang, dari bisa ular itu, dari rajanya itu. Ya, itu ternyata merah darah bang. Pas saya dilihat teman saya, terus teman saya bilang sama saya bang, yang satu takut, yang satu berani mau beli. Gimana ini mas itu? Menurut kamu? Terus saya jelasin bang, saya jelasin ini kalau nomor dibeli semua, pasti salah satu ada yang meninggal. Entah aku atau kamu. Ini kalau ini pasti nomor ini nggak bakal meleset, tembus ini nomor. Gimana? Berani nggak? Nah teman saya yang satu nggak berani bang, yang satu berani. Wes tak tukune aku, gue lah ngomong ngono. Tak tukune aku wes, nek resiko aku mati ya ora wes. Wes nekat. Saya bilang bang, jangan itu nomor jangan dibeli, pasti mati kamu kalau dibeli. Saya bilang sama teman-teman saya bang, jangan dibeli itu nomor. Kalau kamu itu beli nomor, pasti kamu mati. Soalnya itu merah darah. Darah itu lambang nyawa. Kata saya gitu bang. Kalau darah itu lambang nyawa, kamu nggak boleh beli. Bagaimana ini? Mau lebaran nggak punya uang. Udah kayak gini aja, saya meditasi lagi bang. Udah kayak gini aja, saya mau negosiasi sama ular putih itu. Saya meditasi dari rumah bang. Meditasi dari rumah, meditasi. Saya meraga sukma ya bang ya. Saya datangin ke kerajaan sana. Saya bilang bang sama dia, maaf nih Raja Ular. Kan saya bilangnya Raja Ular bang. Maaf nih Raja Ular. Maaf dengan maafnya. Teman saya ada hajat. Tolong taruhannya jangan nyawa. Saya tahu kamu beli warna merah itu lambang nyawa. Kamu jangan begitu, kasihan nih dua teman saya, katanya pengen buat baju lebaran. Saya negosiasi bang sama ular itu. Gak bisa.
harus nyawa. Kata dia harus nyawa bang. Aduh, kok kamu begitu? Nggak bisa, nggak bisa. Kamu harus. Intinya kalau dibeli semua taruhannya harus nyawa. Kata dia. Ya udah, kalau 3 taruhannya nyawa, terus kalau 2 nomor gimana? Ya. Saya kan negosiasi sama dia bang. Dia itu bang langsung kayak gini bang. Bisa dinegosiasi. Katanya dia, kamu beli kepala kambing, nanti dipotong, dibuang ke sini. Kepala kambing. Iya, dia mintanya kepala kambing bang. Dia makannya kayaknya darahnya bang, Oh, darahnya kepala ya. kambing itu. Dia mintanya kepala kambing bang di situ bang. Kalau 2 nomor, kamu cukup beli kepala kambing. Setelah itu, saya sadar dari meditasi, saya bilang bang sama 2 teman saya bang. Udah nih ada keringanan. Gimana mau beli nggak? Nah, resikonya gimana? Resikonya nih, tak jelasin dong bang. Kalau 3 nomor itu murni nyawa salah satu dari kita ada yang mati. Tapi kalau 2, katanya sih dia mintanya kalau nomornya keluar, dia mintanya kepala kambing. Ya. Iya. Terus yang satunya nggak berani beli bang. Yang berani cuman CS saya sama saya bang. Ya. Dia bilang sama saya, Mas Ibnu gimana nih menurut kamu? Udah nggak apa-apa, beli aja. Yang penting setelah nomornya keluar, kita nyerahin itu kepala kambing itu. Ya udah, gimana beli aja. Dibeli bang nomor bang. Beli. Dibeli tapi 2 nomor bang. Ya. Berarti 2 nomor itu saya, ya intinya saya dapat 3 juta, teman saya dapat 3 juta bang. Wow, enak bener ya? Iya. Setelah itu saya beli bang. Ya. Saya beli, yang nggak beli bang, langsung SMS saya bang. Kan pulang kan setengah 11. Dia pulang, terus yang teman satunya kan sama saya masih ngetem lah intinya nongkrong. Yang nggak beli itu bang, yang takut resikonya. Ya. Dia ngabarin bang, pas jam 11 itu bang, jam 11:03. Penting, Mas Ibnu, ternyata SMS bang dia. Mas Ibnu, iya nomornya metu temenan 3 angka. Saya kesenang banget bang, senang banget. Ya. Waduh, bayaran. Buka bang, buka Lindraw Hongkong. Ternyata bener bang, teman saya nggak bohong. Dapat lumayan buat beli lebaran. Setelah itu bang, just pada geger semua bang. Saya untungnya belinya nggak di desa saya bang, belinya saya di Ulu Jami bang. Mas, ada yang tahu sih, ini nomor dari mana kok kamu dapat tembakannya kok gede banget segini. Nggak dapat ngeramal kayak gitu bang. Setelah dapat setelah nomornya keluar itu, saya ambil uangnya, terus lah saya sama teman saya lupa bang, nggak nyiapin itu sesaji itu bang, kepala kambing itu lupa kan katanya kalau keluar nomornya, kalau 3 nomor itu nyawa, kalau 2 nomor berarti harus nyiapin kepala kambing, keringanannya. Saya lupa bang sama teman saya bang. Saya lagi nongkrong itu keesok harinya ya bang ya, ketika saya udah pegang uang itu ya bang, udah pegang nomor itu, saya lagi nongkrong jam 11 malam, tiba-tiba bang kayak angin bang, gede banget bang, pas di depan tongkrongan saya bang. Kan ada itu bang, pohon enceh bang, pohon rambutan. Itu bang, gerak semua bang. Hah? Kayak nggak asing nih. Saya kan bilang begitu bang. Kayak nggak asing nih. Auranya. Ternyata bener bang, ular putih itu nagih bang sama saya. Assalamualaikum.
gimana upah saya? Upah, minta upah. Iya, dia minta bisa upah, lagi ya? iya. Aduh, saya lupa lagi nggak nyiapin kepala kambing. Gimana nih? Dia ngamuk, pasti ngamuk ke tempat saya, ngamuk dia bang, ke tongkrongan saya ngamuk. Posisinya sama yang beli itu bang, saya lagi berdua. Yang teman tadi pun takut, aduh, sudah merinding semua bang, takut berutuk bang, kayak gini teman saya bang. Iya. Gimana ini Mas Ibnu? Gimana ini Mas Ibnu? Udah, tenang saja. Tenang saja. Saya taruh bang sama dia bang. Taruh, terus dia tetap minta. Udah, kamu kan udah makan enaknya. Sekarang saya minta upah saya. Akhirnya saya beli bang. Saya patungan sama teman saya bang. Saya setelah beli itu bang, kepala kambing, saya datang lagi bang ke tempat itu, jembatan Comal itu. Semedi lagi bang, terus nah ketika saya semedi itu bang, kirain yang lain-lain itu mau sajian ini buat yang itu bang, bukan yang ular itu. Kirain kamu bawa makanan enak, berarti buaya putih sama lembu itu bilang kamu bawa makanan enak. Dia datang. Iya, dia yang datang itu bang. Kamu bawa makanan enak, kamu minta kayak apa, minta apa lagi nih? Saya mau nurutin kamu. Enggak, ini bukan kamu. Saya ada hajat nih sama ular putih, sama raja ular putih, bukan sama kamu. Enggak apa-apa, hajat sama aku aja. Enggak, ini bagian ular putih. Ketika saya bilang sama lembu itu sama buaya putih itu, tiba-tiba itu bang raja ularnya yang datang bang, kayak gini bang. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih bang, dia bilang bang, terima kasih. Kamu nepatin janji saya. Kalau kamu nggak nepatin janji saya bunuh kamu. Dia ngancam kayak gitu bang. Kalau kamu nggak nepatin janji saya bunuh kamu. Iya. Udah lagi nih, udah ini pasrahin. Saya bilang sama temen, udah ya, lain kali udah nggak boleh lagi minta pakai gini, pasti resikonya nyawa kayak gitu bang. Ya cerita saya terus gitu bang. Oke. Berarti dia setelah nagih dia terima kasih gitu ya? Terima kasih bang. Berarti masa beli kepala kambing ini harganya berapa mas? Waktu itu saya murah bang belinya bang. Ya. Kayaknya sih saya, kalau keinget saya sih pas itu ada orang nyembelih saya itu bang, kayaknya saya kepalanya beli saya saja. Berapa? 120 gimana? Gak apa-apa, ya udah. Berarti saya beli 120 bang. Iya, berarti mentah ya? Iya, mentah. Langsung ke Kali Comal itu dihanyutkan bang kepalanya. Terus masakan pas awal ritual kan diangkat di batu ya, itu pas di batu dibeli nggak? Itu ya sama bang, dibeli juga. Nomor itu dibeli, nomor ini dibeli. Tapi nomor yang buaya putih itu keluarnya 3 hari lagi bang, berarti 3 hari lagi. Iya, nggak langsung keluar itu. Setelah hari ketiga baru keluar. Saya bilang nih nomor buaya putih pasti keluar, tapi nggak hari ini. Beneran bang, ternyata 3 hari kemudian keluar nomor itu. Keluar, tapi nggak dibeli ya? Nggak beli. Itu pas waktu masa beli dapat 3 jutaan ini belinya berapa mas? Apa? Pas dapat 3 juta ya? Iya. Itu berapa duit belinya? Waktu itu berarti kan 1000 kan itu 60. Berarti dikali aja bang, berapa? Oh iya. Iya. 3 juta mas? Iya, 3 jutaan buat beli pakaian lah. Tapi ya saya amanah bang. Itu hajatnya beli pakaian ya, duit itu semuanya harus dibeliin pakaian bang. Beli pakaian semua? Iya, soalnya kalau duit kayak gitu itu harus sesuai janji bang. Tapi kalau buat makanan itu kenapa mas? Nggak boleh bang. Nggak boleh. Harus karena janji. Sesuai janji. Hajatnya beli baju ya beli baju. Kalau itu beli makanan bang, pasti resikonya besar bang. Meskipun udah kayak gitu, udah dinegosiasi, itu pun aslinya kan mintanya tumbal bang. Cuman dinegosiasi jadi 2 nomor. Saya mintanya kalau di 2 nomor gimana?
Kan kalau 3 kan kata kamu nyawa. Hmm. Kalau 2 nomor gimana? Udah nih, kasihan kamu semua, kata ular itu. Saya ringankan, pakai kepala kambing aja. Iya. Ya saya beli kepala kambing, Bang. Iya. Pas itu saya beli kepala kambing itu pas ada hajatan, Bang. Iya. Ada orang hajatan kan, wah kesempatan ini. Iya. Kan pas ada orang hajatan itu kesempatan ini. Saya beli, Bu. Beli apa? Itu kepala kambingnya buat saya aja gimana? Aduh, nggak bisa, Mas. Kalau buat kamu, maksud saya dibeli, Bu, bukan diminta. Lah berapa, Bang? Lah berapa, Mas? Kalau 120 gimana? Iya. Itu miain. Ah, alhamdulillah, Iya. saya selamat. Iya, dong, Bang. Saya seneng dong. Aduh, alhamdulillah saya selamat. Saya beli kepala kambing, diponisin juga Mas sama ibunya itu. Diponisin kaki. Iya. Kirain buat itu sup, Bang. Kata dia, buat sup ya, Bang. Di dalam hati saya, tadi ini buat itu nempatin janji. Oke. Terus masa kan berarti kedatangan siluman ular yang berkepala kebal itu ya. Iya, Itu namanya kan ular lembu ya. iya, katanya sih ular lembu. Heeh. Karena itu kan badannya besar, Mas. Iya. Hitam tapi kepalanya kerbau. Oh, ya. Sebesar apa mas ularnya mas? Itu besar banget, Mas, seperti raksasa. Raksasa. Iya, Itu itu sama. kali cemal aja ya, Mas. Tutup sama dia, Mas. Itu lembu. Katanya sih penguasa paling besar di sini, yo. Iya. Kata dia. Berarti kalau sama yang ular putih ini besar mana mas? Ya besar yang itu lembu itu, Mas. Lembu itu ya. Iya. Itu si ular lembu ini rajanya atau penguasa mas? Katanya sih rajanya katanya. Rajanya. Iya. Intinya penguasa di kerajaan inilah intinya. Iya iya. Katanya pengakuannya sih. Dan terus mereka minta pertimbangan malah masnya ditawarin tak kaya ya. Iya. Emang sudah banyak orang yang melakukan ritual di situ mas Pesugihan? Ya kata si setan-setan itu Heeh. katanya banyak. Sudah banyak. Iya, maksudnya kata setan-setan di situ, kata makhluk-makhluk di situ banyak, tapi saya sendiri ya nggak tahu, Mas. Iya. Oh, saya itu ke situ aja nekot karena nggak punya uang. Nah, terus nasibnya teman mas yang nggak beli ini gimana? Dapat jatah nggak? Yang enggak, soalnya Dia kan takut ya? yang takut, Mas. Heeh. Dia takut resikonya, dia heran. Dia bilang sama saya, Bang, hebat kau. Oh. Hebat kamu. Nah, kenapa kok hebat tuh? Ternyata gaib ngeri medeni yo lah ini nih. Iya. Kata dia. gitu. Iya, kata dia. Gaib ternyata temenanan kayak gitu. Terus masnya pas waktu ritual ini pakai amalan apa mas? Waktu ritual ini manggil mereka terus Intinya ya itu amalan kejawen, Mas. Jawa. Iya. Mantra. Ada sih Mantra mantra. ya? Iya. Kalau disebut boleh nggak mas? Boleh. Boleh. Oke teman-teman, ini sebuah amalan sejalan tapi jangan dipraktekin ya mas ya. Ya, jangan dipraktekin ini Maksudnya karena apa mas amalan mas? amalan ini memanggil banyak jin ya. Jin. Iya. Ini amalan buat manggil jin lah intinya ya. Ya amalnya ini kejawen. Berarti amalnya itu ya Mas, oncet arane menyan, guwa wijaya petenge menyan, lap irang katur marang Gusti Allah, kaki danyang nini danyang kang ance tempat iki ora ewu satekoku, ora ewu saniatku, ojo goro, ojo slentah. Yang slentah bakal kebendu marang Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jin setan penguasa podo tekoho. Berarti ada la ilaha illallah ya? Iya, kayak gitu. Kalau boleh tahu ini dapat dari mana mas? Itu sih ya itu dapat dari kenalan saya, maksudnya orang pintar ngasih Orang saya. pintar. Iya, Tapi itu jasa amalan itu harus puasa atau gimana mas? harus puasa itu. Harus Itu puasa. penebusannya 7 hari, muti. Putih. Iya. Tapi kalau umpama nih ada orang yang kok amalan ini tanpa ijazah, kalau dipraktekin gimana mas? Ya, Mas? mungkin sih bisa. Tapi mungkin bisa sih bisa. Tapi kalau nggak dipuasain, kalau nggak diijazahin langsung sama yang berijazah, itu bisa fatal Mas. Fatal ya? Iya. Ini berarti bukan sembarang. Bukan sembarang mantra itu.
Iya, berarti bahaya kalau dipraktekin Iya. tanpa pengijazah. Iya, tanpa guru lah intinya. Tanpa guru gitu, berarti Iya. masa ada gurunya itu Ada dulu ya. gurunya. Berarti kalau manggil amalan itu ternyata ada la ilaha illallah, Iya. pakai kejawen gitu. Iya, campuran lah. Berarti pas waktu Mas Nasoi beli jasa dengan guru terus puasa gitu. Iya, puasa 7 hari. Terus Mas juga punya kodam ya, tapi pas waktu melawan siapa itu yang Jawa itu, Iya, buaya putih, Iya. ular ya. iya. Itu Mas kodamnya apa Mas? Ya itu sih sosoknya ya bersayap ya Mas ya. Bersayap, pakai jubah hitam, tapi bersayap Mas. Saya Iya, Masa dapat dari mana itu? itu ya sama dari amalan Oh, juga. amalan kejawen. Itu bukan amalan kejawen Mas. Heeh, Ya adalah amalan, ada ya, ya amalan syariat. syariat. Iya. Masa sudah berapa lama ya belajar ilmu-ilmu amalan kejawen dan ilmu syariat hikmah itu? Saya belajar itu dari kelas 2 SMP. Wow, dari SMP ya. Iya. Barangkali pasti Masa kan punya amalan kebal pasti ada ya. Kalau kebal saya nggak suka Mas. Oh, Kalau amalan kebal, kalau anti bacok itu saya nggak suka. nggak suka. Iya. Berarti cuma amalan-amalan yang manggil para bangsa jin ya. Manggil bahasa jin, Kodam. manggil kodam, pengobatan kayak gitu. Saya sukanya kayak gitu, Mbak. Terus punya pengalaman nggak Mas? Ketika berkelahi atau dikelahi orang itu barangkali Masa punya amalan terus dipraktik Ada. nggak? Ada ya? Berarti kisahnya kayak gini, Bang. Saya kan lagi puasa. Ilmu ajian aji bandu-bandawasa. Iya. Saya lagi puasa. Berarti 2 hari, 3 hari, Bang. Ceritanya saya nongkrong, Bang. Nongkrong di SMP Gempol lah, Bang ya. Saya nongkrong dan teman saya tiba-tiba ada yang ngampirin saya, Bang. Berarti 3 orang. Dia minta uang, Bang, sama saya. Oh, malah. Iya, malah. Eh, Kamu ada uang enggak? Ini buat beli minuman, kata dia, Bang. Buat tambah-tambah buat minuman. Iya. Aku kan bilang, nggak ada kok. Enak banget kamu Iya. minta uang ke saya. Gitu. Dia kan lagi pengaruh, itu Bang, pengaruh minuman ya. Kamu berani sama saya? Loh, bukannya saya berani, Bang. Maaf nih, Bang. Kan cari uang kan harus kerja, Bang. Kok minta-minta itu enak banget, Bang. Dia nggak terima, Bang, sama saya. Kamu belum tahu sama saya. Dianya bilang begitu, Bang. Saya jagoan banget, Bang, Iya. ya. Dia bilang kayak gitu, terus di dalam hati saya, duh, ini pasti ribut ini. Saya baca, Bang, di Bandung, Bang. Iya, saya baca di Bandung di dalam hati saya. Di Bandung, hadir, Bang, saya, Bang. Saya panggil, terus beneran, Bang, dia ternyata mau ribut sama saya, Bang. Dia cekeweng saya, Bang. Dia nyekik saya, dia bilang, mana uang kamu? Di itu, Bang, digeledah ya. Digeledah uang saya, Bang. Setelah itu, setelah digeledah, setelah saya baca mantra Aji Bandung itu, dia Aji Bandungnya ngerasuk, Bang. Ngerasuk saya, Bang. Ngerasuk, terus Iya. udah ngerasik dia gitu. Duel, Bang, sama dia, Bang. Ya tadi itu yang malak saya. Kan dia nyekek. Tak tambah itu, Bang. Gantian, Bang. Saya bilang sama dia, kamu jangan cari masalah sama saya. Gitu. Kamu belum tahu sama saya. Gitu. Dia sama teman-temannya, dia kan yang bertiga, Bang. Saya berdua, Bang, sama teman saya, Bang. Teman saya takut, Bang. Takut ya. Nggak berani ngapain-ngapain, cuman diem aja, Bang, di motoran, kayak gini aja cuman. Karena dia takut. Itu preman semua, Bang, 3. Dia malak saya, terus kamu berani sama saya? Berani. Saya berani. Saya udah kerasukan di Bandung tanpa kontrol. Bertarung, Bang, sama dia, Bang. Bertiga Tarung. Kayak Mas. Dikeroyok saya. Tarung. Ya seketika itu, Bang, ya. Saya nggak tahu ya, Bang, dikendalin di Bandung itu ya, Bang. Keluarin kayak jurus silat, Bang. Kayak jurus silat. Saya nggak kena sama sekali, Bang. Tapi yang 3 itu banyak semua. Banyak semua. Iya, tapi saya itu, Bang, tanpa kontrol sama sekali, Bang. Awalnya itu emosi berat, besar, inginnya membunuh, Bang. Ini membunuh. Iya. Kalau saya nggak dipetal orang itu, Bang, mungkin bisa mati, Bang. Kasus, Mas. Iya.
Saya dipetel, udah mas, ada apa nih, ada apa nih. Di situ ada tukang itu jual es itu yang metal. Ini mau malak. Saya lagi nongkrong enak-enak kok dipalak, digeledah. Ya udah, bubar semua. Ada yang panggil polisi ternyata bang, ada yang panggil polisi. Panggil polisi, saya bilang, mas, beli baik. Ada yang bilang kayak gitu, beli baik mas, timbang panjang urusannya. Saya pulang langsung mas. Polisi udah kelihatan mas, saya langsung pulang sana. Lah saya dicariin bang ternyata sama yang orang 3 itu. Malamnya cariin ke desa saya, dia tahu saya orang Losari. Dia cari saya, terus temunya teman saya. Ternyata teman saya kenal sama yang 3 itu. Gue kenal dia pora jaki, kenal. Nah, arep tak dibantai. Kata yang 3 malak itu. Ojo, dibilangin sama teman saya, jangan. Wah, coba anda kayak, coba main-main kayak. Kalau uang kayak, dia itu di sini punya wibawa kata dia. Kamu jangan main-main sama dia, kamu yang mati. Dibilangin kayak gitu pak yang 3 itu sama teman saya. Nah teman saya itu bang telepon saya, bang, kamu ada masalah ya? Loh kok kamu tahu? Kan saya telepon gitu Pak ya. Kok kamu tahu? Iya tadi nyariin abang. Ada masalah apa bang? Ini saya lagi nongkrong enak-enak kok tiba-tiba dipalak sama 3 orang. Iya bang, tadi nyari kamu katanya mau badai kamu. Ini bawa pasukan dia bang. Ya udah kalau mau lanjutin nggak apa-apa kata saya. Enggak bang, saya tak suruh pergi tadi. Dia juga kenal saya bang, itu juga sering nongkrong bareng kata teman saya. Akhirnya saya mau datang itu bang ke tempat dia bang, kan itu ada gerombolan itu. Saya datangin ke sana bang. Saya datangin ke situ, katanya udah kenal. Yang ngeroyok saya itu bilang sama saya bang, udah mau lanjut gak? Kalau mau lanjut satu lawan satu jadi keroyok kayak gitu udah bang saya bang. Berani nggak? Diem bang, diem semua. Kan dia datang gerombolan ke tempat saya, ke desa saya. Ditanyain kayak gitu, diem bang. Kalau mau duel ya saya lanjutin, tapi kalau mau keroyokan saya nggak mau. Kok enak banget aku wis dikeroyok kok nang ngene. Kowe njalapin bantai kok ape kowe maning. Ape ngeroyok maning nek wani duel kowe. Dene ora bang. Oke. Wis lah Pak damai bae. Ini akhirnya damai bang sama dia. Damai. Iya. Nah, yang 3 itu bang bisikin saya bang. Setelah akrab ya bang sama saya, setelah damai kan akrab. Malah sering nongkrong bang sama saya. Dia bilang sama saya, bang, ajarin dong. Ajarin. Iya, ternyata mau guru sama saya bang, yang 3 itu bang, ya saya kalahkan itu. Iya. Bang, tolong ajarin dong. Ajarin. Iya. Gak mau saya, kamu pasti buat jago-jagoan kayak gitu. Enggak bang, tolong bang, ajarin saya bang. Dia mohon bang, yang 1 itu, yang 3 dari 1 itu, yang keroyok saya, tolong bang ajarin saya. Nggak mau saya, pasti kamu buat jago-jagoan di luar. Udah bang, nggak apa-apa. Saya buat jaga-jaga aja bang kalau di perantauan. Kayak gitu, saya pengen mau guru ke abang. Dia bilangnya bang, nggak boleh. Kamu pasti buat jagoan. Saya ngerti karakter dia bang. Dia itu sukanya kayak gitu sih bang. Umbrus lah. Iya, umbrus lah intinya. Udah bang, cerita di Bandung kayak gitu aja bang. Tapi nggak diajarin mas? Enggak, saya kan takut resikonya bang. Takut resikonya? Iya, kan guru saya kan berpesan. Ini cuman ilmu buat jaga-jaga, bukan ilmu cari jagoan. Oh iya. Kalau boleh tahu mas dari mana dulu mas? Banten atau dari mana? Apanya? Yang ngelajarin mas gurunya itu? Kejawen ini? Kejawen sama sih. Orang mana? Itu gurunya orang Jogja saya bang. Orang Jogja? Iya. Masa dulu ketemu di mana itu? Ketemu di
Itu Mas, berarti ceritanya kerja bareng. Oh, berarti sampai sekarang masa untuk jaga-jaga ya, bukan Iya, untuk jagoan. Ya? Tapi kalau melawan lelembut, makhluk astral pasti berani, Mas. iya, Pasti ya, Mas. Tapi kalau umpama yang tulisannya darah dibeli semua, 3 ya, pasti iya, harus makan nyawa, tumbal, nyawa itu Bang. nyawa ya. Iya, Dan ternyata di Jembatan Comal ini kan mungkin sudah terkenal banyak orang melakukan pesugihan. iya Bahkan mungkin. mereka sudah tahu, masa juga dikira mau pesugihan. Iya, kiranya Iya, maunya enggak. pesugihan, Hmm, malah ditawarin Bang saya. hmm. Oke, berarti cuma 2 angka ya, Mas ya? Iya, Hmm. saya belinya 2 angka, Hmm. negosiasi sama dia Bang. Tapi sampai sekarang masih cari-cari togel nggak, Mas? Apa? Sampai sekarang masih Kak kadang-kadang mencari togel gitu. Enggak, udah enggak Bang. Berarti cuma sekali ya? Ya ada sih Bang, dulu kan kalau dulu lagi ada Bang, banyak. Iya, iya. Tapi itu terakhir kali Bang itu. Kali ya, oke. Berarti cukup ya, Mas ya? Iya, Oke. Oke guys, inilah cerita dari Mas Ibnu ya, mencari angka togel ritual di Jembatan Comal, Kali Comal. Pasti kalian tahu ya yang sering terjadi ambles. Itu di situ ada siluman ular namanya Raja Lembu ya Mas ya. iya Ular ular lembu. lembu dia sebesar apa Mas tadi? Ya intinya bisa nutupin jembatan lah. Jembatan ya. Iya, Dia itu putih raksasa kepalanya ya. tebal dan di situ juga ada siluman buaya putih, Iya, buaya hitam, terus siluman ular putih, iya, matanya merah. iya, Pas raja. itu ngeluarin angka ini dari Bisa. bisanya Iya, tuh ya, bisa gitu, gitu kayak ya. mudah gitu Iya ya. kayak lutat, kayak gitu. Ternyata sudah terkenal untuk melakukan para pesugihan dan juga angka togel sering ya Mas. Iya sering. Tapi sampai sekarang juga masih makan tumbal ya Mas. Iya sih, kabarnya. Banyak ya. Iya, Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri akan mengundang narasumber yang menceritakan pengalaman mistis nyata, bukan settingan atau karangan. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ageman, pegangan itu kita perlu, tapi bukan untuk kesombongan, untuk berjaga-jaga ya Mas. iya. Saya punya ilmu kejawen, tapi untuk berjaga-jaga, untuk bukan jagoan, bukan. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri ke sasaran dari pelosok dunia.